Beliau melihatnya sesosok manusia tapi memanjat pohon. Bahkan di pohon ini sendiri itu juga warga sering melihatnya, entah itu sedang duduk atau gimana. Tapi makhluk itu sendiri, makhluk gadungan itu, warga lokal juga percaya bahwa itu bukan makhluk halus, tapi juga bukan makhluk nyata seperti manusia atau hewan. Jadi itu memanjat pohon dengan bau seperti orang yang membakar kain. Istilah Jawanya sangit. Mansaku kuwi lho. Arut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kami, di channel Relawan dan Pendaki Pensiun Ojo Pensiun Tim Nginjak Becik. Untuk kali ini saya bersama teman-teman akan mencoba menelusuri atau istilah Jawa nampak tilas tentang sosok mitologi di lereng Merapi dan Merbabu. Itu oleh warga lokal disebut dengan nama gadungan, yang memiliki ciri-ciri berbentuk manusia. Tapi nanti kita cari lebih tahu lagi, kita tanya sama warga-warga lokal yang pernah katanya pernah bertemu secara langsung dengan makhluk tersebut. Mas, panen apa iki Mas? Panen brokoli. Jadi jalurnya itu kita kadang melewati perkebunan warga, karena di lereng Merbabu sendiri mayoritas bertani, dan terutama kalau musim seperti ini tembakau. Kalau nggak tembakau biasanya sayur mayur. Biasanya kemunculan sosok tersebut dibarengi dengan adanya kabut-kabut yang turun di lereng-lereng Gunung Merapi ataupun juga Gunung Merbabu. Jadi kita mau mencoba menelusuri lebih jauh. Setidaknya kita mendatangi tempat-tempat yang biasanya warga lokal itu sering berpapasan atau berinteraksi langsung secara sengaja ataupun tidak sengaja. Di tempat-tempat yang biasanya lumayan sepi dan banyak pepohonan akasia. Kalau kebiasaan gadungan sendiri itu memanjat pohon akasia, kalau enggak dia lebih suka sama pohon melandingan, tapi ini yang lebih banyak dominan pohon akasia. Jadi kita cari-cari lagi. Di sini lokasi yang beberapa warga lokal termasuk bapak saya sendiri pernah menemui waktu dia sedang mencari rumput dan menyiangi tanaman. Itu lokasinya yang pertama yang di sini. Ini ada pohon akasia. Beliau melihatnya sesosok manusia tapi memanjat pohon di waktu yang tidak lazim, jam 5:30 sore. Itu memanjat pohon dengan bau seperti orang yang membakar kain. Istilah Jawanya sangit. Itu dia naik, dia menyapa. Maksudnya bapak saya yang menyapa, tapi dia diam saja, makhluk itu diam. Terus tahu-tahu loncat ke sebelah sini. Di sini ada tebing tapi tertutup sama rumput. Itu loncat ke bawah sana. Itu kalau manusia mungkin hal yang mustahil, karena ini dalamnya lebih dari 12 meter. Dari kejadian itu bapak tahu kalau sebenarnya itu dia bukan manusia tapi makhluk lain. Makanya dari itu dia langsung bergegas untuk pulang menuju ke rumah, karena ada perasaan takut, merinding. Wajar kalau kita melihat sesosok makhluk gaib di depan mata kita sendiri. Bahkan di pohon ini sendiri itu juga warga sering melihatnya, entah itu sedang duduk atau gimana. Tapi makhluk itu sendiri, makhluk gadungan itu,
warga lokal juga percaya bahwa itu bukan makhluk halus, tapi juga bukan makhluk nyata seperti manusia atau hewan. Jadi abu-abu sifatnya. Dia kalau dikategorikan makhluk halus, warga sering melihat kalau gadungan itu mempunyai peralatan sendiri, entah itu sejenis tempayah atau tempat untuk mencari daun-daun, dan juga ada juga yang memakai beberapa benda tajam untuk memotong kayu-kayu. Nah teman-teman, di lokasi ini sama warga lokal diberi nama Alas Kakusan. Alasan dikasih nama Alas Kakusan itu karena di sini itu jarang buat warga kesini untuk mencari rumput ataupun apa, jarang sekali. Tapi di sini itu sering ditemukan kotoran yang berwujud seperti kotoran manusia. Itu yang diasumsikan sama warga lokal itu, yang dipercaya kalau itu sebenarnya adalah kotoran dari gadungan itu sendiri. Dan di Alas Kakusan ini warga juga sering melihat sosok gadungan itu, walaupun begitu dia melihat langsung orangnya pergi menjauh, tapi mereka sering melihat bahwa mereka benar-benar tidak punya kecet, istilah Jawa itu kalau kita lebih mengenalnya itu bahasanya tumit. Dia tidak mempunyai tumit. Kalau kita dari pikiran kita sendiri, bayangan kita sendiri yang belum pernah melihat itu, banyak warga lokal yang mengatakan kalau itu nggak punya tumit itu seperti istilahnya seperti kaki hewan, mungkin entah itu seperti kaki kambing atau itu seperti kaki harimau atau kaki yang pasti itu seperti kaki hewan, karena warga sekali melihat itu nggak punya tumit. Di pikiran kami yang terbayang itu nggak punya tumit itu berarti jalannya jinjit dan itu seperti kaki hewan. Kancaku kuwi lho. Arut, aku mau lebu kok. Di sana itu Kena siji wae ikone. kan jerman sapi wong loro ora apa-apa. Jadi dari beberapa narasumber yang kami cari dan kami rangkum dalam channel ini, kami bersama teman-teman sudah berkeliling di sekitaran Merapi. Tapi mitos tentang keberadaan gadungan itu hanya ada di daerah Slo, Tenggara Merapi dan sebagian wilayah Magelang. Hanya beberapa daerah saja. Di beberapa tempat yang lain mereka bahkan tidak mengenal apa itu gadungan. Yang lebih mereka kenal gadungan itu ya sejenis orang yang suka menipu atau mengaku-ngaku seperti
Tapi di wilayah Selo, terus Tenggara Merapi, juga di Magelang itu ada beberapa daerah yang kental sekali dengan istilah makhluk yang bernama gadungan itu sendiri. Ya, itu tadi sedikit perjalanan kami dalam penjelajahan mencari sosok makhluk yang bernama gadungan yang hidup di lereng Merapi dan Merbabu. Mau percaya atau tidak, kita kembalikan kepada pribadi masing-masing, karena selain manusia, Tuhan juga menciptakan makhluk halus. Kalau di luar negeri mungkin ada Bigfoot ataupun Yeti istilahnya yang ada di lereng Himalaya. Kalau di wilayah Merapi dan Merbabu sendiri, warga lokal mempunyai kepercayaan makhluk mitologi tersendiri yang bernama gadungan. Sampai lagi dalam perjalanan kami di episode berikutnya, masih bersama kita relawan dan pendaki pensiun, ojo pensiun, tumindak becik.